Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti, mahasiswa saya Al-Falah Banjarbaru, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah, yang kedua yaitu tipologi karya ilmiah, dan yang ketiga yaitu pendekatan karya ilmiah. Langsung saja kita menuju ke pembahasan pertama, yaitu pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah, menurut data dan fakta, melalui observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Jadi, saat membuat karya ilmiah, seorang penulis harus menaati bagian-bagian penting dalam kaidah kepenulisan karya ilmiah, seperti menggunakan bahasa yang formal, baku, sesuai teori, dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian menurut beberapa ahli, menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Menurut Yamilah dan Samsurizal, ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Wahyu, suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Yang terakhir, menurut Mariadi dan kawan-kawan, karya ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kita lanjut menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu tipologi karya ilmiah. Langsung saja kita menuju ke ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu harus reproduktif. Maksudnya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembaca. Yang ketiga, harus objektif dan hindari kesan emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Jadi harus objektif ini maksudnya dibuat secara tidak boleh mengikutkan perasaan. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis, karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang keenam, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lainnya harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dalam menulis sebuah karya ilmiah. Lanjut, yang kedua yaitu tujuan, manfaat, dan struktur karya ilmiah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah itu sendiri sangat banyak. Di sini akan saya sebutkan beberapa, yaitu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kemudian makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis. Yang terakhir, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Kemudian ada juga manfaat penulisan karya ilmiah. Manfaat penulisan karya ilmiah ini pun sangat banyak, yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan,
meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian struktur karya ilmiah terdiri dari yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bagian isi dan pembahasan. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Yang ketiga yaitu bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan. Dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis, biasanya bagian ini terdiri dari 1 bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Kita lanjut menuju ke pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan karya ilmiah. Pendekatan karya ilmiah itu sendiri terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan kualitatif, yakni pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan sesuai kejadian dengan menggunakan data apa adanya dan tidak dimanipulasi. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif hanya sedikit menggunakan angka karena penelitian ini lebih ke analisis deskripsi kejadian. Kemudian yang kedua, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan merancang suatu kejadian untuk mendapatkan data untuk menjawab suatu permasalahan yang muncul. Pengumpulan data secara jelas menggunakan statistik angka, tabel maupun grafik dengan segala bentuk analisisnya. Penelitian ini bersifat deduktif sehingga hasil penelitian menuju suatu kesimpulan yang menyempit dan dapat dijadikan rujukan secara umum. Penelitian kualitatif akan bermain pada data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang didapat dari penelitian langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dari lapangan. Data primer maupun sekunder akan selalu berkaitan dengan angka dan rumus. Oleh karena itu, penguasaan statistik dasar sangat diperlukan. Jenis analisis statistik yang akan digunakan diketahui dengan jelas. Yang ketiga yaitu pendekatan metode campuran. Metode campuran adalah jenis penelitian di mana peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan percampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Premis dasar penggunaan metode campuran adalah bahwa menggabungkan lebih dari satu jenis sumber data memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian daripada pendekatan tunggal atau monometode. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Kiranya salah dan hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.